Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Nggak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman hidup, badan sehat bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pandemi COVID-19 belum selesai, jadi jangan lupa selalu ingat pesan ibu untuk liburan di rumah aja, biar aman, nyaman tanpa kerumunan, sehingga terbebas dari penyebaran virus. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga di rumah loh. Sayangi dirimu sendiri dan keluargamu dengan selalu menerapkan pesan ibu seperti tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Lawan virus corona bersama Satgas Penanganan COVID-19. Banyak persoalan yang menerpaku, tantangan dunia menghimpit jalan imanku, hingga ku seakan tak kuat bertahan. Namun saat ku bertemu Kau Yesus, Kau berikan aku harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku. Ku tahu Kau setia selalu menopangku. Tuhan, ku mau setia, ku pegang janji-Mu.
Firman-Mu setia terangi jalanku. Kaulah andalanku, Kaulah perisaiku. Ku tahu Kau setia selalu menjagaku. Tuhan, ku mau setia, ku berikan hidupku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Namun saat ku bertemu Kau Yesus, Kau berikan aku harapan baru. Engkaulah jawaban pasti untuk ku dapat menjalani hidup dengan kekuatan-Mu. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku. Ku tahu Kau setia selalu menopangku. Tuhan, ku mau setia, ku pegang janji-Mu. Firman-Mu setia terangi jalanku. Kaulah andalanku, Kaulah perisaiku. Ku tahu Kau setia selalu menjagaku. Tuhan, ku mau setia, ku berikan hidupku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Kau setia selalu menopangku. Tuhan, ku mau setia, ku pegang janji-Mu. Firman-Mu setia terangi jalanku. Kaulah andalanku, Kaulah perisaiku. Ku tahu Kau setia selalu menjagaku. Tuhan, ku mau setia, ku berikan hidupku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Ya, selamat malam para pendengar Nongkrong Bareng. Ya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua lewat udara radio Nongkrong Bareng. Itu sebuah, aduh kaget kan Ovi saya. Ya, itu sebuah lagu yang sangat merdu ya dari apa? Wawan Yap. Ya, Wawan Yap ya. Andalanku, Kaulah andalanku ya. Dan saya rasa emang andalan kita semua ya. Bukan andalan saya aja, tapi andalan semua. Selamat malam kan Novi. Ya, selamat malam, shalom untuk pendengar radio Nongkrong Bareng. Kita muncul lagi, ini sudah tidak terasa sudah tanggal 13 bulan 7, artinya Rabu kedua
Dan Anda semua sudah mendengar suara Kasem, kemudian suara Wawan tadi, vokalis yang melatar belakangi atau membuka acara kita di episode kedua ya bulan 7 ini. Dan saya sendiri kan Novi Spiderman ada di Indonesia, kemudian ada Mama Mia ya, dan juga halo, dan pastinya ada Pastor Janet ya. Assalamualaikum, selamat malam Mama Mia. Selamat malam Kak Novi, selamat malam teman-teman pendengar nongkrong bareng. Kita jumpa lagi dalam acara nongkrong bareng ya masih ya Kak Novi ya. Iya. Mami, suara kamu jadi gede, apa kebanyakan makan kambing? Apa? Nggak kambing nggak Sen, mbek nggak ada mas sapi. Nggak ada nah. Mbek, Suaranya jadi gede. mbeknya pada kemana? Mbaknya pada disimpenin katanya biar beranak lagi. Buat ternak ya. Iya buat ternak. Budidaya. Karena mau dipotong lari ke genteng kan 4 biji itu kambingnya. Aduh, lanjut Kak Novi. Ya, salam Pastor Janet. Langsung saja kita sapa Pastor Janet pendengar ada nongkrong bareng, silakan. Shalom Kak Novi. Saya sudah nggak Iya. sabar disapa, kok lama banget gitu. Halo Pastor Janet, Iya, halo Mama. apa kabar? Kak Novi, Kangen sekali ya. dan semua pendengar yang dicintai dan dikangenin, asik. Iya. Memang sebulan nggak terasa waktu itu kita Betul, nggak terasa. Cepet sekali ya. tambah. Entah itu Ya, kita udah tahu udah minggu kedua. Bener Iya. loh Mama Mia ya. Mm-mm. Memang hidup kalau kita isi dengan berbagai hal Kak Novi, rasanya cepat sekali. kita lagi sedih, Isi yang menyenangkan. Betul, harus yang menyenangkan Mama Mia. kita lagi miserable, lagi runyam, galau dan segala macam. Dia terus berlalu. Waktu Tapi nggak peduli. itu bedanya Kak Novi, kalau kita happy, bahagia, melakukan hal yang menyenangkan, waktu itu cepat sekali. Tapi kalau seperti yang kata Kak Novi tadi, yang saya nggak mau ngomong sebenarnya, tapi apa boleh buat, galau, sedih gitu loh ya, kecewa, apa dan segala macam ya, baper, itu waktu terasa lama banget. Betul Pastor Janet. Benar. Apalagi kalau galau ya, Pastor ya. Weh, Kak Sam suka galau ya? Aduh, Mungkin tuh. kadang-kadang nggak bisa tidur. Waduh, keren banget Kak Bola Sam. kanan kiri. Aduh. Asal Kak Novi, saya khawatir Kak Sam akan keluarin hal yang lain. Toleh kanan kiri, lu lagi. Jangan gitu ya Kak Sam ya. Iya, para Kita pendengar. di beberapa episode memang menyinggung masalah lu lagi tadi 4L Oh tadi. gitu. Oh gitu ya. Kok nyambung ya saya ya? Iya. Aduh. Memang kita satu keluarga sih ya, keluarga nongkrong bareng ya kayak begini. Iya. Lagi merem, lagi Jadi merem, hafal satu sama lain. enggak? Memang sedikit repotnya itu kita nggak bertatap muka seperti di studio. Jadi Mama Mia kadang-kadang nggak bisa ngeliat ini orang mau ngomong apa enggak. Inilah kecanggihan dari teknologi. Jadi ketika kalau di studio kan kelihatan orang mau ngomong ya, kita bertatapan Benar. wajah. Ini lagi mau ngomong, saya berhenti gitu. Tapi kalau di secara virtual atau seperti ini podcast itu Iya, kita betul. butuh jam terbang yang berbobot. Jam terbang banyak lama, tapi diisi dengan apa jam terbang itu? Saya udah 30 tahun jadi TKW, nggak bisa nyuci piring terus. Pasti ada kemajuannya ya. Tapi baiknya adalah karena kita tetap kompak dari zaman kuda sampai zaman kelinci kayaknya ya. Iya. Itu kali yang chemistry-nya yang membuat kita, walaupun kita nggak pakai unjuk jari kayak di sekolahan dulu ya, tapi nyambung-nyambung aja ya Mama Miang, ya nggak? Iya. Betul.
terutama Kasem. Ya, Itu Kak Sem, betul. Emang ya. saya mau tanya nih Kak Novi, pernah lihat nggak ya Kak Sem dan Kak Mama Mia berantem? Enggak kan? Belum. Enggak. Belum pernah ya kayaknya. Yang paling seru nih mau nanya, pernah nggak lihat Kak Sam dan Kak Novi berantem? Enggak. Belum. Belum ya? Belum. Iya. Apalagi saya dengan Mama Mia berantem Iya, apa coba ya? Ya kita ini memang ini ya benar kompak sekali gitu ya. Di antara kita berempat tuh nggak ada yang Gak pernah yang ribut, apa ya? ya nggak ada Kalau ribut ngakak doang gitu ya. saling salah pengertian tuh kayaknya nggak ada. Yang Alhamdulillah satu Kak. juga, yang satu juga nggak pernah salah pengertian, tapi dia pindah ke lain hati. Iya. Itu Kak Novi. Jangan mulai dong. Bagi yang hati dia kan berpindah. Kalau dia merasa lebih nyaman, kita juga pasti akan rasa nyaman kok. Itu saya kan, karena saya happy bagi orang yang happy, saya susah ikut susah, maksudnya bagi mereka yang susah. Jangan sebaliknya. Setuju. Iya, Kak Novi jangan sampai happy pada saat orang susah dan susah pada saat lihat orang happy. Gitu. Saat-saat seperti ini kita saling mendukung, Pastor. Benar. Saya secara batin saya ingin teman-teman itu sukses siapapun dia. Benar. Saya nggak berharap orang-orang itu berharap saya sukses atau enggak, itu terserah mereka. It's not my business gitu, bukan urusan saya untuk peduli saya jadi pusat perhatian atau apa. Saya penting untuk memperhatikan orang gitu, Pastor. Iya, penting untuk saling memperhatikan. Kalau kita cuma tunggu-tunggu diperhatikan orang, Kak Novi, kita tidak akan maju gitu ya. Karena kita sukses, maju dan sebagainya itu kan tanggung jawab kita sendiri. Apa yang Pastor lakukan itu adalah sharing ya, pendengar radio nongkrong bareng. Berbagi dalam sisi spiritual. Di mana sisi spiritual ini justru yang terpenting kan ya dari hidup ini. Ada mengejar dolar, ya, rupiah. Waktu datang ke Hong Kong, Mama Mia, rupiah berapa? 800 rupiah. Masih 1.000 berapa gitu? Mungkin sebelum Kak itu. Novi salah tanya. Kak Novi tanyanya begini, Mama Mia. Waktu Mama Mia ke Hong Kong, dolarnya di kantong Mama Mia berapa? Maksudnya? Masih 1.000-an deh. Orang iya, orang 1.000 cuman ini kok. Jadi ya. Saya mau mengucapkan selamat bergabung untuk yang di Macau, Taiwan ya, Pastor. Banyak pendengar kita di sana. Mereka Emirat Arab di Malaysia ada Ibu Sewilian. Selamat malam Bu Sewilian, semoga tetap sehat dan selalu bisa hadir di acara radio nongkrong bareng. Di Singapura juga, di mana-mana lah ya, di Trenggalek, di Magetan, di Banyuwangi, di Kerawang, di Indramayu ya, Pastor. Semoga mereka semua tetap sehat, gitu kan. Tidak ada pertengkaran, karena pertengkaran saya sering melihat hujat menghujat atau hal apapun itu dicurahkan di sosial media, entah di Facebook, entah di sosmed yang lain. Karena Facebook saya itu cuma satu. Mbak Novi, baik banget karena nongkrong bareng sudah masuk Facebook kan ya. Jadi teman-teman lain bisa promo ke ke yang lain-lain untuk dengan Facebooknya nongkrong bareng ya Kak Novi. Ya betul. Silakan ya untuk yang lagi mendengarkan. Ya itu tadi saya sering melihat, memperhatikan ada pertengkaran yang saya nggak ngerti poinnya apa, karena itu kan tadi katakan bukan urusan kita ya, tapi mau nggak mau terbaca gitu ya. Iya. Dan pertengkaran ini diawali dengan sesuatu yang mungkin saling tidak. Tadi Pastor menanyakan Kak Sam sama Kak Novi pernah bersengketa atau Jangan baper ya Kak Novi ya. Mananya? Iya Pastor. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin pernah mendengar konteks dalam
Kristen tentang kemakmuran, Pastor. Apakah kekayaan seseorang itu menjadi sesuatu yang kita lawan, atau poverty, kemiskinan yang kita lawan? Di masyarakat, di dalam kekristenan sebenarnya tidak ada yang dilawan, Kak Novi. Karena kita melihat semua adalah anugerah Tuhan. Kalau misalnya kita dianugerahi kehidupan yang kaya raya, contoh ya yang mungkin saudara-saudara saya yang Muslim juga tahu ya, di Quran tentang Ibrahim, atau di dalam Alkitab dibilang Abraham, beliau itu dianugerahi kekayaan yang luar biasa. Tetapi kekayaan yang dianugerahi ke beliau itu bukan kekayaan untuk merusak atau menghancurkan dan untuk yang negatif, tapi karena panggilan dari Allah sendiri buat Abraham bahwa dia memang dipanggil untuk diberkati, karena Allah tuh berencana agar menjadikan dia berkat bukan hanya bagi dirinya sendiri atau keluarga atau orang di sekitarnya, tetapi dikatakan bagi bangsa-bangsa. Nah, ini contoh yang besar ya, dan masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau kita diberikan kekayaan ya oleh Tuhan, kita udah pasti tahu bahwa Tuhan memiliki rencana. Jadi selain kita berencana dengan kekayaan kita harus tahu rencana ilahi atau rencana dari Tuhan di dalam kehidupan kita saat Dia mengaruniakan seperti keberhasilan, bahkan jabatan-jabatan di dalam kehidupan kita. Dan masuk ke sisi kesulitan atau kemiskinan ya. Di dalam Alkitab juga ada orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kemiskinan yang paling miskin, segala sesuatu yang dipunyainya hilang. Tetapi ternyata pada akhirnya tujuan Tuhan adalah untuk menjadikan dia contoh ya, karena pada saat dia dalam keadaan seperti itu dia tetap setia, dia tidak melakukan apa yang jahat atau berdosa di hadapan Tuhan. Dan kehidupannya setelah itu melewati masa-masa sulit yang luar biasa, kemudian Tuhan juga pulihkan dia. Gitu ya, dan diberkati juga sesuai dengan panggilan Tuhan buat dia. Jadi kalau menurut saya, beranjak dari pengajaran Alkitab bahwa kekayaan atau ya kehidupan yang tidak memiliki apa-apa bukan sesuatu yang harus dimusuhi, tapi kita harus mencari tujuan ilahi di dalam keadaan itu. Kalau kita menemukannya, maka kita akan melewatinya dengan baik. Dan pada akhirnya, semua akan happy ending. Gitu secara singkat kan, Novi? Iya, terima kasih Pastor. Mencari tujuan ilahi ya. Ini saya melihat sebagai read between the lines. Jadi, pasti ada sesuatu yang dibalik mencari tujuan ilahi. Tujuan ilahi bagi yang berkelimpahan, Pastor ya. Karena kalau kita lihat teman-teman yang di Hong Kong itu, saya yakin kekurangan di kampungnya. Entah kekurangan makan, entah kekurangan daya untuk menyekolahkan anaknya, usaha. Mencari tujuan ilahi untuk bekerja. Jadi artinya mereka wajib berusaha atau bagaimana, Pastor? Iya, maksud saya adalah jangan sampai kita cuma terlena atau terbawa dengan keadaan kehidupan manusiawi kita ya, atau duniawi kita. Kita lupa bahwa ada campur tangan ilahi dalam hidup kita. Jadi selalu harus libatkan Tuhan dalam segala keadaan. Karena ya, kita harus melihat kalau kita hidup dalam Tuhan, ada rancangan Tuhan yang kadang kita tidak bisa lihat dengan mata kita secara langsung. Tetapi kita harus ada jurus-jurus tertentu ya, seperti mendekatkan diri dengan Tuhan dan lain-lain. Ya, jadi saya punya kawan yang dari kaya, terus sekarang biasa-biasa aja. Tapi sikap dia atau attitude-nya dia nggak stres, nggak tidak galau. berubah kan ya? Nggak berubah. Kenapa? Spiritualnya kuat. Nah, itu dia maksudnya Kak Novi. Ya. Kalau orang Pastor, tidak menemukan Kak Novi ya, seperti saya bilang tadi ya, tujuan ilahi ya, dia tidak akan goyang, tidak akan goncang. Pada saat mendadak juga dia diberkati sehingga dia berlimpah ruah dalam hidup, atau mendadak dia jatuh gitu ya, seperti bangkrut tanpa sebab atau tidak diduga, dia tetap akan stabil. Ada orang kan kalau sudah
pilot begitu, apalagi mendadak dan ya drastis, dia bisa gantung diri di pohon tomat lah, segala pikiran-pikiran yang negatif muncul. Dan sebaliknya orang yang mendadak kaya misalnya, ya who knows, kadang-kadang hidup apalagi zaman sekarang bisa terjadi ya seperti itu. Nah, bisa jadi mungkin berubah jadi sombong, jadi angkuh dan sebagainya. Atau lupa diri, tinggalin keluarga, mengejar nafsu pribadi dan sebagainya. Nah, itu dia. Kalau kita tidak ada pegangan ilahi, kita bisa kacau dalam keadaan apakah itu naik atau turun. Ya, pendengar radio nongkrong bareng, jadi disampaikan tadi pertanyaan dari saya tentang konsep atau sikap kekristenan menghadapi orang yang berkelimpahan dan juga yang berkekurangan terus, kok nggak selesai-selesai. Kemiskinan itu, miskin itu bukan cuma harta ya, miskin akal, pikiran, miskin hati, ini parah nih, miskin hati ini parah. Seperti itu Kak Novi tadi bilang juga, teman-teman di Hong Kong mungkin ada yang sedang kekurangan. Nah, kalau saya melihat sih kekurangan yang paling kurang kali ya, kekurangan perhatian dan kekurangan kasih. Tapi banyak yang kekurangan duit gitu. Ini sih kalau Kak Sam yang bilang saya nggak kaget sih. Enggak, Pastor. Saya hari ini benar-benar ya kurang dibilang duit. Gimana ya? Ya sedih istilahnya. Sedih dalam arti kata jadi saya memikir, membawa otak saya tuh sebagai seorang PMI yang atau BMI ya. Jadi hari ini kebetulan ada seorang BMI atau PMI yang datang ke tempat saya, ya nggak? Beliau udah umur 56 tahun. 56 tahun ya. Tapi masih kerja aja. Kerjanya sasarannya atau tujuan kerjanya apa Kak Sam? Di rumah tangga. Jadi no, I mean tujuannya. Kan orang kerja pasti ada tujuan, ngumpulin uang untuk apa. Betul. Gitu. Beliau saya tanya, Mbak, udah umur berapa? 56 Pak. Oh, udah berapa lama di Hong Kong? Katanya udah 25 tahun. Ya. Udah 25 tahun. Terus begitu saya bilang, punya suami? Punya. Oh, saya bilang nggak dicariin sama suaminya. Oh iya. Udah berapa lama Kak Sam kerja di Hong Kong? Udah 25 tahun. 25? Iya. Nggak kalah sama Mama Mia. Nggak kalah ya. Terus saya bilang, Mbak punya anak? Punya Pak, katanya udah punya cucu. Saya bilang, Mbak, kamu ini ya nggak berasa mau pulang. Istilahnya ya nengokin cucu, ya nggak, main sama cucu, ngomongin cucu, ya nggak. Aduh, katanya di Indonesia masih aja kekurangan katanya. Nah, gimana tuh Pak? Kayaknya sih Kak Samia manusia tidak akan pernah merasa cukup. Kecuali kita memutuskan untuk kita bilang cukup gitu. Karena kita tetap akan kurang sampai kapanpun kok. Bener nggak? Padahal kita juga tidak bawa apa-apa pada saat pulang, ya kan? Pulang dalam tanda kutip ya. Itu hidup ini harus dibawa dengan keputusan, bukan dengan perasaan. Kalau semua rasa, kita tidak pernah ada rasa cukup. Tetapi keputusan didasari dengan apa yang seharusnya kita lakukan, yang satu, yang kedua itu apa yang benar untuk kita lakukan. Jadi saya rasa juga sebagai orang yang menikah, ya, tapi saya tidak bicara soal ibu ini ya, maafkan saya. Tapi hakikat dari pernikahan itu kan sebenarnya menjadi satu, benar nggak? Saya kurang tahu kalau agama lain ya punya konsep, tapi kalau bicara konsep kekristenan, itu di hadapan Tuhan aja, Tuhan akan melihat suami istri itu sebagai satu kesatuan. Walaupun suka berantem gitu loh ya, karena satu mau merah, satu mau kuning gitu, itu lain cerita. Tetapi dalam kualitas Tuhan melihat sebagai satu. Jadi kalaupun berpisah untuk satu tujuan tertentu, planninglah dengan baik supaya
sesuai setelah dapat tujuannya tercapai, jangan merasa sampai harus wow. Tapi kalau sudah dapat, pulanglah. Karena sesudah mendapatkan pemenuhan atas satu keperluan, kita akan dihadapkan lagi dengan keperluan berikutnya dan itu will never ending. Betul. Nggak akan selesai. Kita harus memikirkan sesuatu dalam hidup kita sehingga ya kita tidak mengikuti seperti orang bilang ya saya mengalir aja. Jangan, emang ikan aja nggak mau mengalir, itu enggak. Arus air jalan. Betul, sebagaimanapun arusnya dia akan jalan sesuai dengan jalannya. Ya kita jangan mengalir aja karena duit nggak cukup. Memang kalau dibilang cukup sih pasti nggak cukup, kekurangan pasti ada kekurangannya. Tapi dengan niat memang harus ada niat yang bulat, kalau kita itu baru bisa. Soalnya ya manusia kita jarak dan waktu itu sangat mempengaruhi satu hubungan. Ya syukur dan kita sangat mengucap syukur dan menyarankan juga untuk menjaga dengan baik hubungan suami istri. Tetapi kadang kalau kita tidak menyadari ya, karena jarak dan waktu berpisah itu sudah sangat lama, chemistry-nya tuh bisa hilang. Yang sudah married kan pada mengerti ya maksudnya. Bener kan Kak Samto? Betul. Chemistry-nya bisa hilang. Jadi luntur. Kadang pulang lama-lama cuti, luntur. Bukan cuma luntur, hilang. Bener. Pulang rumah udah nggak ada rasa gitu. Iya. Sehingga akhirnya ya mendingan saya berangkat. Ini saya tidak berbicara soal ini Ibu ya. Kesaksian cerita-cerita dari orang-orang lain yang banyak juga memang curhat ya. Jadi tidak berbicara satu orang saja. Setelah pulang udah nggak ada rasa gitu. Dan akhirnya ngapain gua di sini gitu. Mendingan gua di luar, mendingan di Hong Kong atau di Singapura atau di Taiwan atau bahkan di Eropa, gua bisa kerja dan juga dapat penghasilan. Kalau pembelaan diri itu banyak kan, gua juga ada di sini kerja juga untuk hidupin keluarga. Ya memang sih masing-masing punya pemahaman, tetapi kalau kita kembali ke hakikat dari satu keluarga, rumah tangga atau pernikahan, itu seharusnya hidup bersama gitu. Seharusnya. Ataupun kalau mau berpisah dalam waktu tertentu yang disepakati bersama. Karena kalau di Alkitab saya kurang tahu kalau di agama lain, tapi kalau di Alkitab itu jelas sekali dibilang kalau orang sudah menikah tuh jangan berpisah terlalu lama. Karena alasannya jangan baper ya bapak-bapak ya. Karena alasannya di situ adalah laki-laki. Karena laki-laki itu atau suami itu jangan kelamaan ditinggal. Karena laki-laki itu biasanya kurang bisa bertahan untuk bertarak. Mengerti ya maksudnya ya? Ini sudah bahasa zaman dulu gitu ya. Tapi Maksudnya saya rasa lelaki cepat bosen atau gimana Pastor? Bukan, tidak tahan untuk sendirian, apalagi yang sudah married. Tidak tahan bertarak, maksudnya tidak tahan puasa, Kak Sam. Saya bukan tahan puasa. Saya berasa Kak Sam, masa sih mesti dijelasin sampai detail lah. Lelaki tuh kayaknya cengeng ya. Iya, kan biasa suka dibelai-belai lah. Iya. Kalau nanti yang belai orang lain langsung deh. Nempel lah, Pastor. Hilang. Gitu, kalau itu dibilang sih. Jadi maksudnya bukan mau bicara soal-soal yang kayak ya yang nggak pantas, bukan. Justru harus jaga sedemikian jangan sampai akhirnya kita saling menimbulkan kesalahan. Jadi dua-dua jadi dosa gitu ya. Dan dua-dua jadi salah. Begitu. Kadang-kadang ada istri aja dia nyamber, Pastor. Betul, ada istri di depan mata juga. Nyamber di belakang istri. Apalagi habis bakar kambing, waduh. dan akhirnya awalnya panas aja ya. Istilah dari zaman Yang disalahin, iya kambing. Kak Novi bicara soal kambing jadi saya ingat. Kak Novi kan dari dulu bilang gitu, selalu bapaknya minta dibeliin susu, nggak taunya bukan susu buat anaknya gitu. Apa sih Kak Novi, saya lupa. Nah itu kan tragedi-tragedi yang banyak terjadi gara-gara kelamaan. Jarak harus diingat, jarak dan waktu itu sangat berpengaruh untuk satu hubungan. Dan secara khusus berbicara hubungan pernikahan ya, hubungan suami istri. Jadi
ya siapa tahu aja, jangan marah saya, jangan baper gitu ya. Pastor Johnny bentang-bentang suaminya ada di Hongkong barengan di sebelah mata. Bukan soal itu, tapi kita sama-sama saling menjaga dan saling mengingatkan. Karena kita juga agak terenyuh sih dengan banyak kasus, banyak masalah. Iya, Pastor, betul. Iya, yang kadang-kadang Tadi suaminya kejadian menarik. dengan tetangganya sendiri yang dikenal betul dan bahkan teman Iya. masa kecil. Buat saya tuh terenyuh banget gitu ya dengan cerita-cerita semacam itu. Ini tersentuh ya, Pastor. Saya tersentuh. Jadi istilahnya saya berasa gimana gitu ya tadi abis cerita. Jadi memberikan nasihat kepada dia ya nggak. Jadi istilahnya ya namanya seseorang itu kan kita kan nggak tahu, Pastor. Mungkin besok kita udah gitu ya nggak. Ya kan udah dipanggil oleh Betul. Tuhan ya nggak istilahnya. Jadi nggak ketemu lagi cucunya deh ya nggak. Saya bilang ada kesempatan ya inilah ya nggak. Udahlah istilahnya jangan ini ya nggak. Gitu. Saya juga Kak Sam pernah berhadapan dengan orang-orang ya yang saya suka kadang-kadang suka agak mepetin nanyanya gitu loh ya untuk tahu. Saya bilang ngapain sih mau pulang, bukannya cucumu nanti mau kuliah, bukankah begini. Bilang enggak Pastor, nggak akan habis-habisnya. Saya nggak cukup, aku mau pulang. Nah, di situ saya jempolin. Nah, itu dia harusnya begitu. Karena keputusan yang harus mengatur hidup kita, bukan keadaan gitu ya. Itu saya rasa sih sebagai ya siapapun harusnya kita belajar untuk seperti itu. Mama Mia, Karena kalau Mama Mia kemarin keputusan apa keadaan? Keputusan Kak Sam. Keputusan. Karena saya mau ibadah, mau menuju husnul khotimah. Karena kalau di sana kan nggak bisa ibadah. Itu yang saya lihat. Iya, Mama Mia, usia kita sudah seberapa, betul nggak? Iya, udah jalan udah tinggal dikit lagi nih. Iya. Tinggal dikit lagi. Kita tinggal dikit lagi. Fokus menanjaknya udah memberi hidup kita. Iya, fokus untuk ibadah. Memang aku niatkan begitu. Ya di samping memang usia udah lewat, dia udah nggak ini lagi lah maksudnya. Udah tapi ya itu. Ya udah masa pensiun pun bisa, masih dini bisa, tapi karena saya karena niat tapi keputusan yang paling benar itu dengan alasan karena ibadah itu paling bagus sekali Mama Mia. Soalnya juga untuk terlibat di nongkrong bareng ini juga kan ibadah toh. Iya, memberikan semua orang senyum itu juga ibadah. Jadi memang saya waktu itu niat kalau saya nggak pulang kapan saya mau ibadah dengan tenang gitu loh. Kalau di sana kan sholat misalkan ya nggak tenang karena sebentar dipanggil, sebentar ini ya maklum kan, kita juga maklum juga gitu. Jadi kapan saya mau ibadah gitu. Jadi saya niat pulang. Jadi keputusan kita harus diatur sesuai tujuan hidup kita. Nah itu yang benar. Jangan karena keadaan, apalagi karena uang. Karena uang tidak akan pernah memuaskan kita dan nggak pernah cukup. Makanya karena kalau dibilang cukup nggak cukup, kalau dibilang puas nggak puas, pasti ada kekurangannya. Tapi ternyata juga hidup di santai itu, walaupun saya nggak pegang uang ibaratnya, tapi kita jalanin dengan ikhlas, dengan menyadari diri itu bahagia aja. Betul. Iya, setuju saya. Hal yang menarik juga disampaikan Pastor mengenai chemistry yang hilang kalau Anda berpisah lama puluhan tahun antara suami dan istri. Terutama yang chemistry-nya paling cepat hilang tuh suami. Kadang-kadang istri dia chemistry udah. Dan saya bisa percaya karena yang ngomong nih pria nih ya. Kompeten ya. Kompeten sekali, pengalaman sekali. Bukan begitu Mami, sebentar. Bukan soal pengalaman, tapi mereka menyadari kan ya. Betul kan Novi? Lanjut kan Novi, sorry dipotong. Enggak. Saya justru melanjutkan sama Pastor. Betul, jadi teman-teman itu laki-laki dan wanita itu pria chemistry-nya lebih cepat untuk berhilang, terus
ingin selalu tantangan yang baru ya. Kalau untuk rumah tangga yang utuh harus pulang lah ya. Katakanlah rumah tangga nomor 2, nomor 1-nya cucu ya. Katakanlah cucu nomor 2, nomor 1 beribadah. Iya. Itu jangan khawatir Anda putus rezeki ketika pulang karena mencari tujuan ilahi manusia dilibatkan ya. Kita jangan sampai takut tadi apa yang Pastor sampaikan bahwa kita ketakutan kekurangan uang, depresi dan lain sebagainya. Itu kalau kita membelakangi ilahi ya Pastor ya. Iya. Ini untuk teman-teman, terutama ibu yang tadi mungkin dan yang lain-lain datang ke KSM 56, mau berapa tahun lagi Mbak ya? Itu suami saya rasa udah tawar gitu ya Pastor. Jadi apa yang dikatakan Mama Mia juga benar, bahwa kalau ikhlas kurang juga cukup, lebih ya kalau bisa ada ya, karena kita gaji lebih banyak, makin banyak kemauan tuh bukannya berkurang, makin banyak kemauan, makin banyak yang diinginkan gitu ya. Oke. Ya, jadi saya rasa itu cukup memberikan kita pencerahan ya untuk yang berpisah lama terus ngotot mencari uang terus menerus di Hong Kong. Mau ngapain, balik lagi ke Hong Kong. Nah, pendengar radio nongkrong bareng Pastor Janet ya, kita malam ini akan memfokuskan juga pada poin kedua adalah kebencian, tentang kebencian dan pertengkaran. Ini konteksnya sama ya. Dalam hal ini mungkin dalam rumah tangga, persahabatan dengan tetangga itu kadang-kadang repot tuh Pastor. Kalau kita lihat ada tetangga bikin ngecat rumah dari warna krem ke warna campur lah, warna bata. Kak Novi, iya, saya kepingin lebih mengarahkan kita ya di tengah kehidupan kita masa-masa sekarang, terlebih ya beberapa tahun terakhir ini yang sulitnya bukan cuma kita orang Indonesia, tapi secara global ya mendunia, semua susah dengan berbagai hal ya. Kita melihat dalam segala sektor, baik itu secara sosialisasi ya, kemasyarakatan, ekonomi, apalagi ya politik di sana sini mencuat hal-hal tertentu ya yang bikin kita sakit kepala dan kayak jadi pesimis lihat ya keadaan, dan juga lihat bukan cuma secara manusia ya, alam juga berkecamuk di sana sini. Kayaknya satu selesai, ntar lagi satu lagi muncul gitu, dan itu kayaknya never ending kelihatannya, nggak berhenti. Perang di Ukraina, dan kita lihat juga masalah-masalah politik di negara-negara lain seperti Sri Lanka, seperti beberapa negara yang lain ya yang nggak selesai. Nah, saya bilang yuk kita bagaimana bebenahi hidup kita sehingga kita bukan lebih terpuruk ya dengan keadaan kerja juga lebih sulit loh sekarang. Selain sulit, ya tekanannya banyak dan sebagainya. Di mana aja, mulai dari Hong Kong juga dan di tempat-tempat lain semua sama seperti itu. Jadi mari kita lebih melihat ke dalam diri kita dan kita memulai sesuatu yang lebih baik untuk menciptakan suasana yang lebih baik untuk semua gitu. Yaitu mulai dari diri kita untuk menjaga hidup. Coba Kak Novi bayangin ya, seperti saya kasih contoh di Hong Kong. Hong Kong tuh lagi panas yang tak ampun. Panas lagi, susah keadaannya, ada orang ekstra kerja dan sebagainya. Udah begitu hati juga ikut panas dan kita ketemu orang meledak, marah-marah, saling benci. Hidup akan lebih runyam gitu ya. Dan perenungan pribadi yang akhirnya ya mengarahkan saya dan juga saya berharap untuk kita semua, yuk kita hidup lebih bergandengan tangan dengan sesama gitu, dengan lebih menepis segala bentuk perselisihan, terlebih kebencian di dalam diri kita gitu. Sehingga kalau kita bisa hidup damai dengan sesama apapun perbedaannya, tapi kalau kita lihat perbedaan, memang klise sebenarnya, lihat perbedaan itu sebagai satu kesempatan yang baik untuk kita saling mengisi dan saling menolong gitu. Tapi sebenarnya itu kebenarannya ada gitu.
Kalau kita lihat dengan kacamata benar, maka hidup ini akan jadi lebih indah gitu. Persoalan akan tetap ada, tetapi ada semangat dan rasa yang lain di dalam diri kita yang dapat menghibur, yang mendorong kita untuk tetap semangat gitu. Gitu Iya, Kak Pastor. Novi. Lebih enak saling mengasihi, menyayangi kan ya daripada saling benci. Ini kita bicara dalam keadaan sehat gitu ya. Iya, Pastor. Maksudnya dalam Jadi, situasi sehat, bukan dalam meletakkan persoalan pada perspektif yang benar ya. Karena kalau saya perhatikan di tanah air juga banyak soal kecil bunuh ya. Iya, meledak-ledak gitu ya. Polisi sama polisi tembak-tembakan, nggak ada urusan. Saya sudah lihat di YouTube dan saya kaget. Yang penting itu sebenarnya. Itu bagaimana kita kuasai hati kita dan diri kita gitu ya. Ya itu dia Pak. Itu benar tuh Kak Novi, polisi sama polisi, aduh. Benar Kak Sam. Benar. Jadi sekarang cepat sekali orang yang tewas itu Brigadir Jenderal ya Kak Novi. Brigadir prajurit, Pastor. Prajurit, brigadir. Tapi di rumah dari propam ya. Rasanya sih unbelievable gitu bisa. Iya, itu saya kaget lihat itu. Tapi itu dia, di tengah situasi sulit kita gampang sekali terpicu gitu ya, gampang meledak. Iya, seperti apa yang betul. Iya. Shinzo Abe ya, Perdana Menteri. Meledak. Perdana Menteri Jepang ditembak gara-gara itu dia. Salah satu sekte, ibunya dia sakit hati karena banyak utang karena. Nah ini dendam, ya, kebencian karena dendam itu memudahkan orang. Betul Kak Novi. Dan banyak pemicu ya untuk kebencian dan dendam. Banyak juga pride atau ambisi pribadi yang nggak bisa ditentang. Lihat aja Ukraina nggak habis-habis gitu ya. Ya itu dia. Sedih banget. Sudah diupayakan damai juga, tapi kalau memang ada ambisi ya susah untuk mendengar. Iya, yang satu ingin menguasai beberapa aspek kehidupan dari negara lain atau yang bukan teritori dia ya. Nah itu kan sebenarnya nggak pantas lah ya. Dan yang saya prihatin ya kalau mungkin cuma teritori dalam pengertian wilayah atau tanah, it's okay. Tapi korban nyawa yang beribu-ribu itu yang tragis gitu. Buat saya sih agak susah untuk diterima gitu loh ya. Ya, itu nggak masuk dalam perspektif kita. Ya, kalau teman-teman di Hongkong banyak wanita ya. Wanita ini, maaf Pastor ya, bukan saya bermaksud kepada wanita secara general, secara umum. Jadi dengan banyaknya wanita, mereka itu emosional gitu ya. Yang muda-muda itu lebih emosional, terus meledak-ledak gitu ya. Dan kadang muncul kebencian yang tidak perlu gitu Pastor. Iya. Mudah-mudahan sih yang imannya tebal itu tidak sampai begitu ya. Sekarang ini perkembangannya beda dengan sebelum ada internet. Internet ini membantu orang untuk yang negatif, membenci banget gitu loh Pastor. Iya. Dan banyak vocabulary, banyak perbendaharaan kata negatif yang digunakan Pastor untuk si lawan A, si B. Bagaimana nih Pastor sikap sebaiknya saya itu? Juga ya sebagai orang yang suka berbicara di depan umat gitu ya, untuk menasihati bagaimana kita menjadi baik dan menjadi berkat untuk orang ya, sebagaimana yang diharapkan ya dari ajaran agama. Saya rasa dimanapun ya, bukan hanya kalau saat dulu itu cuma terhadap perkataan, perbuatan gitu ya, sikap kita ya, dan juga hati kita terhadap sesama. Kalau sekarang saya mesti tambah gitu ya, bagaimana kita bermedsos juga termasuk di dalamnya. Iya. Karena kita ngumpat orang, fitnah dan segala macam, viralkan apa yang nggak pantas, nggak baik. Saya bilang itu bukan hebat, itu sesuatu yang seharusnya memalukan untuk kita lakukan. Benar Kak Novi? Apa hukumnya memviralkan apa yang negatif gitu loh ya? Iya. Apakah kita dengan cara itu kita sedang menyatakan bahwa kita tuh lebih hebat dari orang yang tersebut, atau kita lebih baik daripada keadaan itu dan sebagainya? Saya juga kurang tahu. Itulah sebabnya. Iya,
saya juga extend kan sampai ke sini ya, di nongkrong bareng. Yuk kita juga perhatikan bagaimana kita bermedsos. Jadi kan medsos ini tempat yang membawa kesejukan lah. Kita bercanda juga tidak salah, asal bercandanya benar, bukan yang kotor, bukan yang menjatuhkan orang lain gitu ya. Sehat lah. Bercanda sehat-sehat juga banyak ya, ada orang-orang tertentu lakukan. Tapi ya itu kalau saya bilang tadi, pengaruh buruk juga banyak sekali, bahkan lebih banyak mungkin ya. Iya. Mereka tidak suka dengan narasi yang sifatnya motivasi, sifatnya spiritual seperti itu. Entah itu boring, entah itu apa. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa hal-hal itu adalah emas, bukan uang. Karena uang ini adalah bentuk penjajahan dari bank, ya, dari bank. Dalam arti bank federal Amerika misalnya, simpan US, dia pikir bisa. Tapi kalau itu terbakar, emas tetap emas, uang kertas tetap uang kertas. Yang saya maksud kata-kata motivasi itu adalah emas. Bercanda, humor is okay, jokes is okay, karena itu menyehatkan gitu ya, Pastor. Betul. Perlindungan ya, pribadi ya. Iya, silakan Pastor. Iya, itu maksud saya Kak Novi, saringan pribadi kita tuh mesti kuat karena media apa saja akan lewat melindas kita gitu ya. Jadi harus ada filter yang kuat supaya kita dapat menyaring mana yang proper untuk kita, mana yang ya sesuai dengan warna hidup kita gitu ya. Pantasan kita, iya. Dan mana yang bukan. Dan tolaklah apa yang nggak baik itu dan tetap pertahankan diri yang benar. Biarlah kita bawa kesejukan gitu ya di tengah-tengah situasi yang semakin rumit di dunia ini. Dan alam kita yang nggak ya dibilang sudah nggak menentu gitu ya, mau musim apa juga tetap aja panas aja rasanya. Lagi hot banget di Hong Kong ya Pastor ya, cuaca ya. Lagi hot memang. Saya rasa di mana-mana Kak Novi, Kak Pastor. Panas. Iya, karena sekarang iklim juga agak berubah, jadi tidak karu-karuan. Di Amerika juga sedang ada fire. Betul, Australia juga. Australia baru kejadian, Afghanistan baru reda, ini Australia sudah mulai, ini lagi di tempat lain berganti terus, silih berganti terus. Iya. Mendekati. Intinya apa, Pastor? Iya, mari kita bawa kesejukannya dengan menjaga hati kita untuk menciptakan damai adalah lebih baik daripada menciptakan huru-hara gitu ya. Tuh. Iya, betul. Saya lihat memang zaman sekarang orang cenderung seperti itu. Huru-hara apakah secara fisik atau secara virtual gitu ya, tapi di mana-mana mau suka sensasi dan sebagainya. Tapi kayaknya sih tidak imbang ya dengan apa yang kita akan alami kalau kita tetap menabur hal-hal yang seperti itu. Nah, terima kasih. Seperti kita ya di Indonesia, lempar jagung, kita akan menabur jagung, menuai jagung. Kalau kita nandur pisang, kita akan panen pisang. Benar nggak, Mama Mia? Mama Mia ternyata lampunya mati. Jadi nggak ada suara, nggak ada internet dia bilang. Wifi. Iya kan Kak Novi ya. Netong. Iya betul. Jadi nyambung lagi. Nah, kalau kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita menabur kebencian, kita akan menuai badai, kata firman Tuhan. Bukan cuma menabur kebencian, kita menuai kebencian, menuai badai. Iya, badai yang jauh lebih dahsyat ya. Iya, betul. Ya, betul, Pastor. Jadi itu yang terjadi kalau dia kelamaan di Hong Kong ya, 56 tahun usianya, 25 tahun bekerja di Hong Kong, apa yang dia tabur di rumah? Di kampung halamannya. Mungkin cuma kasih duit sudah cukup. Iya, kita agak susah untuk bertanya seperti itu ya. Tetapi ya kita berharap aja bahwa kita mendoakan ya bisa ya jadi sesuatu yang baik buat dia gitu ya, untuk
inspirasi, memberikan inspirasi, betul. secara lebih berpengalaman karena Kasem itu sebenarnya pernah ke Hong Kong tahun 70-an, cuman cuma 2 hari, ya. Betul. Cuma makan dimsum, dan ini yang namanya Yamcha. Setelah tahu udah pulang lagi ke Indonesia. Kok mirip sih pengalamannya dengan saya? Saya pernah ke Hong Kong tuh cuma 2 hari. Maksudnya 2 hari doang, hari ketiganya udah pulang gitu. Saya datang hari Jumat atau Senin ya. Hari Sabtu, hari Seninnya saya pulang. Iya kan? Cuma 2 hari, Sabtu dan Minggu cuma ada di Hong Kong. Karena Seninnya saya sudah balik. Hanya Yamcha. Hanya Yamcha. Masing-masing punya saya kenangan. Restoran pertama yang saya makan itu di tempat COVID. Dia tutup, padahal buka dari awal sudah 20-an tahun. Saya lihat. Waktu COVID tutup. Nah, udah tutup sekarang, udah ganti yang lain. Iya. Ya, kasihan. Ya, para pendengar, kita sudah hampir di ujung acara, Kak Novi. Mungkin mungkin mau memberikan doa atau renungan di ujung acara. Kita berdoa sebentar, mungkin sejenak, dan mengenai kebencian menimbulkan pertengkaran. Betul, yang tadi kita sudah panjang macam-macam. lebar bicarakan itu terambil sebenarnya dari satu ayat di dalam Alkitab, Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Baiklah kita memiliki hati yang lemah lembut seperti itu ya, sehingga kita tidak mudah membenci orang, tetapi lebih mengasihi, karena kasih dikatakan menutupi segala pelanggaran. Kita tidak akan terdorong untuk balas dendam kalau ada kasih meliputi hati kita. Tapi yang ada adalah kita menciptakan damai dengan sesama. Dan saya berharap di tengah situasi sulit yang kita sedang hadapi bersama-sama di dunia ini, mari kita membawa damai daripada membawa kebencian. Itu aja buat semua, dan saya percaya kalau kita tetap semangat dan bertekad untuk melakukan yang baik, ada berkat dari atas, dari Allah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, mantap sekali ya. Jadi malam ini semoga pendengar Radio Nongkrong Bareng mendapatkan lagi sesuatu yang punya nilai untuk menjalankan kehidupan dari hari ke hari dengan hati yang dari Amsal tadi ya, kebencian menimbulkan pertengkaran, dan kasih, tapi kasih ya menutupi hal-hal tersebut gitu ya, Pastor. Menutupi apa tadi Pastor mengatakan? Menutupi banyak pelanggaran. Banyak pelanggaran, iya. Jadi kita sebagai manusia yang ya pada dasarnya sih rentan terhadap hal-hal yang kita juga nggak sempurna, perlu terus berlatih batin ya. Oke. Sebelum akhir Kak Novi, mungkin saya akan yang terakhir banget untuk Wirawan dan Anyong yang dari YouTube yang saya lihat. Anyong Kasanong. Anyong Kasanong. Anyong itu. Anyong dan Wirawan. Saya kita buka untuk Facebook, mungkin Kak Sam kali ya. Buat teman-teman yang nanti ada terus senang banget dan berharap kita terus akan berjumpa setiap hari. Rabu ya Kak Sam? Iya. Rabu kedua di setiap bulan, Pastor. Rabu kedua. Tetapi nongkrong bareng setiap Rabu. Betul. Dan Sabtu. Rabu dan Sabtu hebat sekali, lama-lama menjadi terkenal misalnya. Mantap. Baik, terima kasih banyak Pastor. Ya, sampai ketemu lagi. Ya, Tuhan memberkati Pastor. God bless. Tuhan memberkati juga. Bye. Bye semua pendengar. God bless. God bless. Bye. Oke, Kak Novi. Baik, kalau begitu kita closing, kita tutup ya di penghujung acara untuk minggu kedua, hari tanggal 13 bulan Juli ini. Terima kasih ya yang sudah mendengar, dan karena waktu yang mempertemukan dan waktu jualan yang memisahkan, jangan silau dengan rumput tetangga hingga lupa mengurus rumput sendiri. Kita jumpa lagi hari Sabtu. Terima kasih banyak Kasem, terima kasih banyak semua. Jangan lupa komen, share, yang belum subscribe. Banyak cinta untuk semua. Wassalamualaikum. Bye-bye. Bye. Kasihmu sejati
ku alami, berkuasa perbaiki, semua indah kembali. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, dalam kata dan perbuatanku, di setiap perkara aku percaya kasih mengalahkan segalanya. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, dalam kata dan perbuatanku, di setiap perkara aku percaya kasih mengalahkan segalanya. Kasih-Mu sejati yang telah ku alami, berkuasa perbaiki, semua indah kembali. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, dalam kata dan perbuatanku, di setiap perkara aku percaya kasih mengalahkan segalanya. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, dalam kata dan perbuatanku, di setiap perkara aku percaya kasih mengalahkan segalanya. Mengasihi Tuhan dan sesamaku, biar menjadi dasar hidupku selalu. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, dalam kata dan perbuatanku, di setiap perkara aku percaya kasih